itu ceritanya ya, diceritakan ya. Nah, itu kemudian sampai masa masuk apa namanya kan lompat-lompat tuh ya. Misalnya pada zaman perkembangan farmasi di zaman penjajahan sampai perang apa sampai perang kemerdekaan gitu ya. Itu bagaimana kondisinya itu diceritakan singkat. Mungkin nanti bentuk pertanyaannya begini. Coba uraikan ya atau jelaskan tentang sejarah perkembangan farmasi di pada zaman penjajahan sampai perang kemerdekaan misalnya gitu ya. Ya, mungkin juga yang lain gitu. Itu nanti tinggal diceritakan lagi ceritanya. Mungkin nanti saya setelah ini saya sudah dapat slide saya, sudah saya kirimkan slide kah? Sudah. Izin menjawab sudah, Pak. Oke, ya di slide saja sampai di situ dipelajari. Mungkin bisa mencari pustaka-pustaka lain atau ini, tapi itu hanya untuk memperkaya cara menulis kalian kan. Tidak mungkin juga copy paste sama seperti yang ditulisan yang saya berikan di slide saya gitu ya kan. Itu kan textbook juga, tapi mungkin dalam penjelasan yang berbeda gitu ya. Nah, jadi misalnya lagi ya pada zaman penjajahan bagaimana kondisi pekerjaan kefarmasian di situ. Ya, jadi mungkin saya tidak tanya spesifik misalnya pendidikan atau ini, tapi kalian harus membahasnya dua sisi itu ya. Dari aspek pekerjaan, dari aspek pendidikan. Bagaimana sistem pendidikannya pada zaman penjajahan sampai sorry, perkembangan pendidikan kefarmasian pada zaman penjajahan sampai perang kemerdekaan misalnya ya. Itu mungkin saya tidak tanya spesifik misalnya apa namanya? Jelaskan perkembangan sejarah perkembangan farmasi yang di zaman pada zaman penjajahan sampai perang kemerdekaan. Nah, jadi kalian itu yang langsung, oh yang dimaksud di sini ada dua pekerjaan. Kalau masalah pekerjaan gitu berarti dimulai dari apa gitu ya. Nah, gitu. Bagaimana sistem pendidikannya? Oh, di situ belum ada sekolah, tapi adanya sekolah yang dibentuk Hindia Belanda misalnya kemarin itu ya dengan cara magang gitu ya. Yang tamatan sekolah rakyat magang selama 2 tahun, setelah itu diuji, setelah lulus jadi asisten apoteker. Misalnya ya, itu nanti lihat di slide-nya. Saya ini gambarkan saja. Nah, itu bentuk pertanyaannya seperti itu. Gambarannya ya. Harapannya memberikan karena belajarnya sejarah seperti itu. Karena kalau sejarahnya itu panjang gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sejarah mungkin ada sekitar 5 soal esai ya. Biasanya 5 ya 5 sampai 6. Itu pertanyaannya umum seperti itu. Tapi kalian jelaskannya adalah ada dua aspek. Dari aspek pekerjaan ya, saya tidak mungkin akan menanyakan, tidak usah ragu ya terkait dengan. Oh ya, ketiga biasanya kalau bisa sempat hafal pekerjaan yang diatur, terutama yang apa namanya tertuang dalam regulasi pemerintah gitu ya. Kan ada tuh ya. Nah, ada aturan begini misalnya nih di zaman penjajahan ada apotek praktek dokter apotek ya. Apoteker berpraktek sebagai penanggung jawab apotek gitu. Kemudian ada apoteker rakyat gitu ya. Nah, itu kapan itu ya? Itu yang dipelajari. Tidak usah perlu ditahu juga. Saya tidak akan menanyakan lebih apa namanya lebih detail misalnya berapa jumlah apoteker di tahun itu tidak gitu ya. Kuantitas tidak. Ini murni sejarah kejadian gitu ya. Kejadian itu tidak bisa dikuantifikasi. Kalau dikuantifikasi pertanyaannya berarti itu pasti kejadian itu kan ini kan cuma cerita. Kita juga tidak tahu pasti betul terjadi seperti itu yang kan kita juga cuma baca sejarah gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan sejarahnya lurus, bukan dibengkokkan gitu ya, bukan dialihkan. Nah, itu sampai di zaman misalnya ya pada sampai di zaman apalagi ya terakhir misalnya ya sejarah kan ada terakhir itu sejarah pendidikan farmasi ya. Nah, mungkin yang dimaksud di sini sejarah pendidikan farmasi adalah itu mulai dari zaman penjajahan juga sampai dengan kemerdekaan sampai sehari ini. Ya, itu mungkin bisa juga dibuat apa namanya semacam alur cerita ya. Cuma petakan saja nanti pada zaman reformasi, pada zaman Orde Baru, pada zaman Orde Lama kan itu ya. Itu yang berkembang ya. Nah, sebenarnya pada zaman reformasi itu 98 sampai 2000 itu sorry sampai 2010 itu sebenarnya menarik. Itu bisa dipecah kasusnya apa namanya kondisi kefarmasiannya semuanya bisa dipecah. Cuma saya
kemarin belum petakan ya, nanti insya Allah materi berikutnya karena itu menjadi sejarah juga. Kemudian 2010 sampai sekarang itu juga berbeda kondisinya pada zaman itu ya. Nah, itu ada lompatan-lompatan sejarah yang perlu dipelajari. Jadi itu caranya kita mengupdate ini ya, sehingga kalian nanti ini tahu kenapa farmasi itu berubah menjadi saat ini sekarang. Karena ada ada semacam tren kira-kira 5 tahun ke depan farmasi itu jadi apa gitu. Saya jadi apa gitu ya. Nah, itu gambaran. Jadi kemanfaatan belajar sejarah ini perlu kita mengenal ya sejarah gitu ya. Meskipun sejarah itu terkesan logikanya ya, sejarah itu bukan untuk diujikan tapi hanya untuk dikenang gitu ya, tapi akhirnya ya kita buat ujian gitu ya. Ujian itu karena untuk standar nilai penilaian gitu ya. Kalau dulu tuh saya buat tugas tapi sekarang nggak boleh diminta, makanya saya minta ini karena saya mungkin ini ujian pertama mahasiswa yang mata kuliah saya gitu ya. Dulu saya kasih tugas saja, dosen lain yang ujian tapi sama saja sih sebenarnya ya. Nah, itu saya tidak mau juga nanti saya tanya, waduh lainnya pertanyaannya ke sini, jawabannya ke sana gitu ya. Jadi saya pertemuan hari ini saya harapkan meskipun tidak lama nanti ya. Mungkin saya juga pengen diskusi-diskusi ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, mereview-review untuk beberapa orang nanti supaya meyakinkan saya bahwa kalau saya kasih ujian ya bisa terjawab kira-kira gitu ya. Nah, ya ini apa namanya? Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan juga ini saya juga ingin meminta nanti dibuat tugas gitu ya karena ada pengganti. Jadi penilaian itu kan ada tugas, ada ujian ya. 10-20 gitu ya, ada tugas gitu ya. Itu supaya ada. Enggak apa-apa ya? Bisa ya? Tugasnya sederhana ya. Tugasnya sederhana buat semacam esai gitu ya. Tahu esai ya? Esai sejarah perkembangan farmasi di Indonesia. Esai ini dibuat masing-masing itu di apa namanya minimal paling minimal 1 halaman. Satu ya bukan 1 lembar ya, 1 halaman. Jadi 1 halaman itu bukan timbal balik satu arah saja gitu ya. Dibuat esai tentang sejarah perkembangan Indonesia sampai dari awal materi saya sampai di akhir. Nah, dibuat dengan bentuk narasi yang berbeda. Jangan lagi sama persis kalau menyalin punya saya gitu ya. Itu ditulis tangan. Nah, tujuannya ditulis tangan apa? Supaya kalau kita menulis pasti dibaca. Kalau dibaca pasti tersimpan di otak, gitu ya. Itu tujuannya. Kalau mengetiknya bisa jadi, tapi kepepetnya copy paste gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau tulis tangan, nyontek pun, Anda nyontek punya teman, itu masih ada tersimpan di otak. Ya. Kenapa? Karena itu disalin ulang, ya. Ditulis ulang, ya. Jadi nyonteknya pun itu, jadi kalau nyontek saya tidak permasalahkan ya. Kalau sudah kau tulis, berarti sudah dibaca gitu ya. Selama yang dinyontek itu benar. Kecuali kalau salah-salah juga ya keliru juga ya. Itu tugasnya per orang ya. Bisa ya? Ada keberatan? Izin bertanya, Pak. Iya. Tugasnya dikumpul fisik atau scan, Pak? Sama Fisik aja. deadline. Kan kita di kampus juga ketemu kan. Fisik bawa ke ruangan. Tahu ruangan saya kan? Tahu, Pak. Nah, bawa ke ruangan saya. Nanti itu misalnya nih dikumpulnya paling lambat. Misalnya nih tadi jam 10 ujian. Berarti 1 jam sebelum ujian sudah di ruangan. Gitu ya? Nah, harapannya apa? Atau paling lambat 2 jam setelah ujian. Paling lambat ya. Siapa tahu ada sempat dipakai nyontek di kelas tugasnya. Tapi ya tidak mungkin ada pengawas ya. Nah ini harapannya sih maksudnya kalian tulis sambil baca. Karena kalau sudah pernah menulis tangan, meskipun capek tangannya menulis ya. Dan itu harusnya latihan gitu. Kalau saya kasih tugas itu tulis tangan. Pak modern Pak sudah ada begini, bukan itunya. Saya paksa kalian baca gitu. Kenapa? Karena kalau kalau menulis pasti sudah membaca dulu kan. Sambil sambil membaca sambil menulis. Jadi nyontek pun itu pasti ada tersimpan di otak. Jadi suatu saat nanti itu ada diingat meskipun hanya satu titik ya. Tapi itu ada. Kalau di copy paste saya yakin kalau kepepetnya itu sudah tidak sempat dibaca, copy paste saja atau langsung print. Nah, Pak, saya para saya ubah kalimatnya. Iya kan ada aplikasi-aplikasi online ya bisa mengubah para paste kalimatnya.
Ya, ada atau bahkan ChatGPT misalnya. Ya, Pak, ini tinggal kok print gitu ya. Nah, kalau ditulis tangan, biar nyontek di ChatGPT, biar nyontek di mana, pasti tersimpan di otak gitu ya. Itu tujuannya tulis tangan. Bukan, oh Pak ini Pak sudah modern masih disuruh tulis tangan ya. Ya, bukan. Itu untuk belajar. Yang bisa pakai yang langsung itu kayak saya ini, saya tidak belajar lagi gitu ya, untuk mempercepat pekerjaan saya. Tapi kalian belajarnya tidak boleh. Ya, ada waktunya Anda menggunakan hal-hal yang aplikasi-aplikasi yang mudah itu bisa digunakan, tapi bukan untuk tujuan mempercepat ya, karena semakin menggunakan alat itu semakin sedikit kita tahu gitu ya, karena pada prinsipnya eh, kita tidak akan pernah merasakan kotornya lumpur ya kalau hanya mendengar cerita-cerita saja, tidak pernah menginjakkan kaki kaki kita sendiri di lumpur itu gitu kan ya. Nah, tidak ada rasa, jadi apa yang kita dapat itu rasa ya. Bukan, kalau hanya membaca bisa buka Google semua selesai itu, tidak perlu kuliah. Tapi ada namanya rasa yang kita mau dapat di perkuliahan itu,